Oke, baik Pioneers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Di video kali ini kita akan bahas yaitu tentang cikal bakal terbentuknya GCP. Oke ya, sebenarnya walaupun di beberapa waktu lalu juga sempat ya kita bahas banyak banget masalah GCP, bagaimana proses terbentuknya gitu kan. Nah, ini juga membuat Mang Adun penasaran ya, dan ternyata memang sudah sama Picore Team itu sudah direncanakan lah seolah-olah ya gitu, bahwasanya ada di sini sistem yang namanya tuh kalibrasi gitu. Jadi seperti apa, kita di sini sudah ada Pak Dimas ya, Pak Dimas yang membagikan artikel ini. Oke, jadi kilas balik ke 2 tahun lalu, Core Team 2 kali mengonfirmasi postingan dan posting ulang bahwa mereka akan mengkalibrasi data yang dikumpulkan selama periode jaringan tertutup. Oke, jadi semua data tuh jaringan tertutup tuh dikumpulkan itu. Kalibrasi adalah proses untuk menentukan nilai yang terkait dengan sistem dalam suatu proyek. Khusus untuk jaringan Pi, kalibrasi dilakukan untuk menentukan nilai Pi. Kalibrasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data aktivitas konsensus Pioneers untuk memastikan nilai Pi aman bagi stabilitas proyek, meminimalkan risiko kegagalan proyek, meningkatkan kepercayaan pada proyek, memenuhi standar global dan bermanfaat bagi semua orang. Oke. Terus di sini nih ya, inilah cikal bakal tercapainya konsensus GCP. Sebelum Euler Shield dan P-Stable Repository Core diprogram. Jika P-Stable Repository Core berfungsi mengubah Pi menjadi stablecoin, maka Euler Shield berfungsi menjaga kestabilan nilai Pi. Dan ini udah pernah kita bahas ya, itu di video sebelumnya, yaitu Bitcoin menjadi stablecoin, yaitu tugasnya dari P-Stable Core atau P-Stable Repository, dan tugasnya Euler Shield itu menjamin atau menjaga kestabilan nilai tersebut. Oke, nah terus kita lanjutkan ya. Jadi Core Team yang sempurna membangun jaringan Pi, semuanya dilakukan dengan cara yang sangat terstruktur. 6 tahun bukanlah waktu yang lama untuk keberhasilan mega proyek jaringan Pi selama ratusan tahun ya. Kalau mau dirasa ya, mau kita sabar nggak sabar juga, memang kalau dipikir-pikir itu 6 tahun lama. Tapi kalau untuk sekelas proyek Pi Network yang luar biasa, 6 tahun tuh ya imbang lah minimal ya. Karena apa? Ini bukan proyek yang bener-bener cuman ketika launching, ketika open mainnet terus hilang begitu saja. Tidak, Pi Network itu misi dan visinya itu benar-benar luar biasa ya, untuk mengubah perekonomian global. Ini seperti itu ya. Kalau misalkan proyek cuman launching terus gagal, gimana bisa ya. Oke, di sini kita akan sama-sama untuk menerjemahkan ya, yang bagian di Picore Teamnya khususnya situ. Jadi ini udah postingan Picore Team beberapa waktu lalu. Oke, kita terjemahkan. Picore Team Pi Network memposting ulang ya. Terus di situ data yang dikumpulkan selama periode jaringan tertutup, Pi Mainnet akan membantu mengkalibrasi dan mengubah konfigurasi dan rumus apapun jika perlu untuk memastikan jaringan terbuka yang stabil dan sukses. Oke, jadi di situ jelas ya bahwasanya akan membantu itu. Di situ mau bilang ya, data yang dikumpulkan. Nah, ini data yang dikumpulkan selama periode jaringan tertutup Pi di mainnet akan membantu. Di sini berarti kan ada data yang dikumpulkan itu, jadi membantu mengkalibrasi, mengubah konfigurasi dan rumus apapun jika diperlukan.
Oke, memastikan jaringan terbuka yang stabil dan sukses. Jelas ya di situ. Nah, di sini juga Mang Adun udah sempet komen ya. Kita bisa lihat di sini. Mantap Pak risetnya, atau mantap risetnya Pak. Postingan dari core team di atas seharusnya nggak cuma jadi penguat komunitas GCP ya, karena GCP kan sudah jelas benar-benar bertahan ya sampai sekarang itu, tapi juga sebagai ultimatum sebenarnya bagi siapa yang berani membentuk data mencurigakan yang akhirnya terdeteksi sebagai sebuah pelanggaran terhadap kebijakan PNetRock ya. Karena mungkin yang nggak ngeh atau gimana gitu sama yang namanya itu para pelaku kejahatan di PNetRock. Ini sudah jelas loh, sama core team itu dikumpulkan data-datanya, transaksinya. Sudah sering kita bahas soal ini ya gitu. Ini karena memang apa? Karena ketika core team mengumpulkan gitu kan, maksudnya itu sistem. Kalau core team sendiri mah yang apa namanya mengumpulkan eceran transaksi itu terlalu rumit ya, tapi di PNetRock itu ada sistem yang namanya blockchain. Nah disitulah ya bagaimana transaksi tercipta, terbentuk dari blok ke blok, bahkan kalau ada transaksi yang mencurigakan itu sudah pernah kita bahas, langsung masuk ke yang namanya hutan isolasi atau hutan karantina. Kenapa gitu Mang? Ya karena berbeda gitu loh. Ini kalau misalkan sekali oke lah ya, tapi kalau misalkan sampai berkali-kali itu transaksi dibuat melalui akun A misalkan, wah ini bukan sekali dua kali nih, akhirnya langsung terisolasi ke hutan karantina. Oke, di situ istilah P-Core Team hutan karantina. Nah disitulah bagaimana P-Core Team bisa tahu akun yang jual beli atau perdagangan dan sebagainya lah ya gitu. Karena ya beda dong, transaksinya tuh nggak umum gitu. Contoh ya misalkan komunitas GCP kan transaksi pie-nya pecah, maksudnya pie-nya pecah itu 0, sekian ya kan, nggak 1, 2, 3, nggak 10, 100, 1000, enggak gitu. Itu ciri khas GCP seperti itu. Nah terus kalau misalkan ada transaksi yang misalkan ya maaf ya Mang Adun contohkan lah ini ya, minimal transfer 100 pi atau 10 pi lah ya waktu jual beli ini. Nah ini kan Korti mikir, ini kok ada seolah-olah batas minimalnya ya, jadi setiap transaksi itu 10 pi terus ke atas, misalkan 100 pi, 50 pi. Ini jangan-jangan jual beli apa ini kan gitu, barter peer-to-peer apa ini? Nggak ada ya gitu. Karena apa? Karena itu terlihat dari bagaimana pionir menghargai pi itu sendiri. Jadi dengan adanya sampai 10 pi, apalagi ke ratusan pi, itu jelas pionir itu kalau misalkan transaksi seperti itu pi-nya dihambur-hamburkan. Artinya seperti itu. Kalau misalkan sudah masuk ke hutan isolasi, oh ini akun yang sekiranya ini ya maaf-maafnya kita kan sudah susah-susah, misalkan Kortim bilang seperti itu, 6 tahun membangun proyek, sementara ada akun yang dengan mudahnya itu bertransaksi dengan pi yang nilainya sampai puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan. Nah ini patut dicurigai. Kenapa itu menjadi sebuah alasan P-Core Team untuk membakar pi-nya, merampas pi-nya kembali, dan kemudian dikembalikan ke penambangan untuk ditambang kembali oleh para pionir di masa depan. Yaitu buat apa namanya nggak dihargai, akhirnya akunnya terindikasi sebagai akun jual beli ya. Oke ya, baik pioners, bisa dipahami. Semoga ya Mang Adun juga di sini tetap menginformasikan apapun yang terjadi. Sedikit demi sedikit kita akan terus belajar ya bagaimana proses-proses PNetRock itu bisa berkembang. Oke, tetap sehat, lancar rezeki, dan diberkahi dalam setiap urusannya. Mang Adun undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.